Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Untuk itu tetaplah kita menghadap Tuhan di rumah kita masing-masing, dan setelah kita membaca dari kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai dengan 17, marilah kita merenungkan dengan tema hidup bersyukur. Hidup bersyukur. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kebutuhan yang diperlukan oleh manusia itu banyak sekali. Menurut Abraham Maslow, seorang psikolog berasal dari Amerika Serikat ini mengatakan, kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan fisiologis seperti pangan, papan, sandang, dan oksigen. Baru setelah itu adalah kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa cinta untuk memberi dan menerima, dimiliki dan memiliki, persahabatan, kekeluargaan, dan kebutuhan akan harga diri, serta pengakuan dari orang lain sebagai bentuk aktualisasi diri. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan yang diambil dari kitab 2 Samuel pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan 17, ini merupakan kelanjutan kisah pemindahan tabut Allah yang dilakukan oleh Raja Daud dari Kiryat Yearim menuju ke Yerusalem. Bagi bangsa Israel, tabut Allah merupakan sesuatu hal yang penting, karena melaluinya bangsa Israel dapat merasakan kehadiran Allah. Sehingga ketika Raja Daud berhasil membawa tabut itu kembali ke tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, yaitu di Yerusalem, ia merasa begitu bersukacita. Untuk melengkapi kebahagiaan yang ia rasakan, Raja Daud berencana untuk meletakkan tabut Allah di tempat yang lebih baik dan lebih layak. Ia berpikir untuk membangun tempat yang lebih megah untuk dapat menaruh tabut Allah itu. Niatan Raja Daud itu pun juga mendapat persetujuan dari Nabi Natan. Nabi Natan melihat apa yang dilakukan oleh Raja Daud adalah bukti penghargaan atau rasa hormatnya kepada Tuhan. Bisa kita baca di ayat yang ketiga. Namun, Allah kemudian mengingatkan Nabi Natan akan rencana yang dimiliki oleh Raja Daud. Ayat 4 sampai dengan ayat 7. Khususnya di ayatnya yang kelima bagian B, Allah berkata, "Masakan engkau mendirikan rumah bagiku untuk kudiami?" Nubuat Allah kepada Nabi Natan ini ingin menegaskan kembali bahwa siapakah Allah dan siapakah Raja Daud yang akan mendirikan rumah baginya. Allah menyatakan bahwa Allah tidak terikat pada suatu ruang dan waktu. Pun Allah juga tidak pernah tinggal di dalam rumah sejak Allah menuntun bangsa Israel. Allah tidak terbatas dan terikat. Allah dapat kemana saja sesuai dengan kemauannya. Justru Allah lah yang telah memanggil Daud menjadi raja sewaktu ia berada di padang. Allah pula lah yang telah mengalahkan musuh-musuh Raja Daud. Dan Allah sendirilah yang menetapkan di mana Raja Daud berada sesuai dengan kehendaknya. Dapat kita baca di dalam ayat 8 sampai dengan ayat 13. Bahkan Allah telah mengokohkan kerajaan Daud beserta seluruh keturunannya. Allah juga memberikan peringatan dan janji penyertaan kepada Raja Daud dan keturunannya. Allah yang akan memperingatkan dan menghukum Raja Daud ketika ia melakukan kesalahan. Dan sebaliknya, jika Raja Daud dan keturunannya setia,
maka Allah akan mengokohkan kerajaannya. Semua terjadi dan dilakukan Allah sesuai kehendaknya, bukan kehendak Raja Daud. Demikian ayat 14 sampai dengan 17. Sudah selayaknya Daud mensyukuri segala kebaikan Tuhan, termasuk ketika ia merencanakan membangun rumah bagi Tuhan sebagai tanda syukur belum diperkenankannya. Daud sukses karena Tuhan yang mengatur dan menolongnya, sehingga tidak ada alasan sedikit pun bagi Daud untuk membanggakan kesuksesannya itu, kecuali sujud syukur atas semua anugerah pertolongan Allah. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang kita baca saat ini, kita menemukan kebutuhan dasar yang lain, kebutuhan yang mampu melahirkan rasa aman dan tenang. Tidak lain adalah persekutuan dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan, baik dalam kehidupan spiritualitas, moralitas, dan dalam menemukan makna hidup. Maka kita dipanggil untuk mengatur hidup dalam rasa syukur dan belajar meyakini segala berkat-Nya, senantiasa mencukupkan kebutuhan hidup kita. Tuhan memiliki cara untuk menyatakan kedalaman kasih-Nya, sehingga mampu membuat kita semakin menyadari kebaikan dan kasih-Nya. Tuhan punya cara untuk mencukupkan segala apa yang ada pada hidup kita. Percaya, berserah, dan terbuka, membagikan yang kita punya, karena semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, mampukan kami agar dapat belajar untuk terus bersyukur atas anugerah, kebaikan, dan pertolongan Tuhan di dalam setiap peri kehidupan kami. Kerja keras dan upaya yang sungguh-sungguh yang kami jalani, sehingga sekarang ini hanyalah bagian terkecil dari pekerjaan Tuhan atas kami. Selayaknya kami tidak berbangga dengan segala prestasi yang ada, kecuali rasa takjub dan rasa syukur atas setiap anugerah kasih Tuhan. Ya Tuhan, mampukan kami belajar untuk terus bersyukur karena panggilan Tuhan. Kami yang semula sebagai orang asing, kemudian dipanggil masuk untuk menjadi anggota keluarga Allah. Kami sebagai anggota-anggota keluarga Allah, dapatlah kiranya saling membentuk dan membutuhkan, sehingga teguh berdiri persekutuan yang dipersatukan oleh Roh Kudus. Ya Tuhan, mampukan kami belajar untuk terus bersyukur karena belas kasih Tuhan Yesus Kristus atas setiap permohonan dan doa kami yang didengar oleh Tuhan. Itu semua bukan karena prestasi iman kami, namun karena cita rasa belas kasih Tuhan sendiri. Kiranya kami selalu merindukan pertolongan kasih Tuhan dengan tidak pernah memadamkan iman dan percaya kami kepada Tuhan Yesus. Akhirnya kami boleh berupaya dengan kerja keras dan memohon pertolongan Tuhan. Kiranya semua yang terjadi karena kemurahan dan kebaikan kasih Tuhan. Tuhan berkehendak, maka akan bertindak. Dan yang Tuhan lakukan itu karena belas kasih serta kedaulatannya sendiri, bukan prestasi iman kami. Jadikanlah kami semakin rendah hati dan merendah di hadapan Tuhan. Sebab itu semua karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon
di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.